Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga pada pertemuan kali ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya izinkan Ibu untuk absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik. Yang pertama, Nisa. Ada, Bu. Khoer. Hadir. Deva. Ada, Bu. Azka. Hadir. Nafa. Ada, Bu. Alhamdulillah, semuanya pada hadir semua ya. Ya, Bu. Baik. Sebelum kegiatan dimulai. Sebelumnya, apakah ada yang tahu pembelajaran kemarin itu mengenai materi apa? Saya, Bu. Sok coba, Nisa kamu. Hukum termodinamika. Baik, anak-anak. Betul ya, yang kemarin itu adalah hukum termodinamika. Ada yang tahu tidak apa itu dan masih mengingat apa itu hukum termodinamika? Aku, Bu. Kamu siapa namanya? Depa. Baik, Depa. Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan hukum termodinamika. Hukum termodinamika menjelaskan peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika, Bu. Betul sekali ya. Alhamdulillah, satu anak ini masih mengingat materi yang minggu kemarin ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Nah, baik. Yang dimaksud dengan hukum termodinamika adalah perpindahan dari suatu kerja atau perpindahan energi. Nah, yang dimaksud dengan perpindahan energi itu adalah bisa dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi. Misalnya, kita sedang memanaskan air. Nah, terus dari yang panas itu kan dari kompor. Kompor itu ada apinya ya. Ya kan? Ya, Bu. Nah, kemudian dari misalkan kan kita airnya itu di dalam teko. Ya, tekonya itu kan berawal dari keadaan dingin ya. Kemudian karena kompornya itu dinyalakan, kemudian apinya itu menyala. Nah, dari apinya itu akan terjadi pemanasan terhadap si tekonya, gitu kan? Ya, Bu. Kemudian yang berawal apa sih namanya teh? Nah, ada air yang akan panas, itu disebut coba apa? Ada yang masih ingat gak? Ketika air dingin kemudian dipanaskan menjadi menguap, air berubah dari dingin ke panas. Coba, terjadi perpindahan apa? Kalor Bisa jadi. Tapi kalau misalkan yang airnya itu disebut dengan konveksi. Betul, konveksi. Kalau misalkan perpindahan panas dari si tekonya itu disebut dengan Konduksi. Betul sekali. Alhamdulillah, Nisa kamu masih ingat ya yang dimaksud dengan konduksi. Betul. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi hari ini. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai gelombang mekanik. Betul. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dan menyebutkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah menganalisis karakteristik dari gelombang mekanik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai atau menganalisis dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan yang terakhir adalah menganalisis dari gejala-gejala dari gelombang. Misalnya sifat-sifat dari gelombang, ada gelombang ada pembiasan, ada difraksi, ada apa lagi namanya teh? Diulang ya, ada refraksi, ada difraksi, ada interferensi, dan juga ada pemanasan.
pantulan. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan gelombang? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, gelombang ini merupakan arah perambatan. Misalkan suatu kejadian intinya yang merambat. Nah, yang merambat ini disebut dengan gelombang. Nah, pada gelombang ini terdapat 3. Salah satunya adalah termasuk pada yang gelombang berdasarkan mediumnya. Yang kedua, berdasarkan arah rambat. Yang ketiga, berdasarkan amplitudenya. Berdasarkan amplitudo. Seperti itu ya. Nah, yang pertama, ada gelombang berdasarkan medium. Nah, ini tuh ada 2 ya. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, contoh dari gelombang mekanik itu adalah air. Nah, coba ketika kita membuang batu ke danau. Danau itu kan awalnya diam. Kemudian ketika kita melempar akan terjadi suatu gelombang, ya kan? Kayak ada bulat-bulat seperti itu. Begitu ya, kan? Bu. Ya, Bu. Nah, pada hal itu teh kan ada arah perambatannya ya, yang berdasarkan kenapa si airnya itu bisa berbentuk gelombang-gelombang, karena ada medium untuk perambatannya. Mediumnya itu apa? Batu. Betul. Medium dari perambatannya itu adalah batu. Coba contoh dari itu adalah gelombang mekanik atau elektromagnetik? Gelombang mekanik. Nah, dari pengertian gelombang mekanik ini adalah gelombang yang memiliki medium untuk arah rambatnya. Nah, kalau gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium sebagai arah rambatnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik apa coba? Tidak memerlukan medium. Betul. Gelombang yang tidak memerlukan medium. Tidak memerlukan medium. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya matahari. Kalau kalian boleh mencatat hal-hal yang penting, boleh ya? Baik, Bu. Ya. Nah, contohnya cahaya matahari. Coba kita bayangkan kalau misalkan cahaya matahari memerlukan medium, apa coba? Gak mungkin kan? Gak ada, Bu. Ya, soalnya kan cahaya matahari itu terlalu panas, sehingga kalau misalkan medium mungkin si mediumnya itu yang akan terbakar, gitu kan? Sehingga gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium sebagai arah rambatnya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah tergantung dari arah rambatnya. Nah, sebagai arah rambatnya itu terbagi 2 ya. Yang pertama ada gelombang transversal. Yang kedua gelombang longitudinal. Betul. Mohon maaf, Ibu hapus terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nah, gelombang longitudinal. Oh, ini belum. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang GT. Ibu sebut GT aja ya. Ya, Bu. Nah, gelombang transversal ini adalah gelombang yang tegak lurus terhadap
yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, bentuk dari gelombang transversal ini adalah satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, seperti itu ya. Sedangkan kalau misalkan gelombang longitudinal, nah gelombang longitudinal ini nomor 1, nomor 2, gelombang longitudinal itu sejajar dengan arah rambatnya. Gelombang yang sejajar dengan arah rambatnya. Nah, gambar dari gelombang longitudinal ini seperti selingki atau tidak selingki? Selingki itu seperti kayak per, tahu kan per? Tahu. Nah, yang seperti itu ada rapatan, renggangan, kemudian rapatan. Nah, ini rapatan, ini renggangan. Seperti ini adalah bentuk gelombang Longitudinal. Nah, selanjutnya gelombang berdasarkan amplitudo. Ini udah ditulis? Udah Bu, yang atas. Udah, yang bawah belum berarti? Belum beres Bu. Coba sambil pahami aja ya. Baik Bu. Nah, yang ketiga itu berdasarkan amplitudo. Nah, berdasarkan amplitudo ini ada dua juga. Yang pertama ada gelombang berjalan, dan yang kedua ada gelombang stasioner. Nah, ini ada 3 ya. Coba sebutkan dari macam-macam dari gelombang itu terbagi ke dalam berapa bagian? 3. Yang pertama Medium. Dari medium itu terbagi ke dalam berapa lagi? 2. Coba sebutkan. 1 gelombang mekanik, 2 gelombang elektromagnetik. Yang kedua, berdasarkan arah rampatnya, coba Nisa. 1 gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Nah, kalau misalkan amplitudo, coba Depa. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner, Ibu. Betul. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Baik, selanjutnya mungkin kita paham ya, ini termasuk dari karakteristik gelombang. Ada gelombang berdasarkan mediumnya, berdasarkan arah rambatnya, dan berdasarkan amplitudo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran-besaran dari gelombang mekanik. Nah, yang pertama itu Ibu akan membahas tentang simpangan. Nah, lambang dari simpangan itu adalah Y. Persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, yang A-nya juga itu plus minus. Kapan kita bisa menggunakan plus minus? Kapan kita bisa menggunakan plus A dan plus KX? Dan kapan kita bisa menggunakan min A dan min KX? Nah, kalau misalkan untuk plus A itu berawal dari atas ya, arahnya itu ke atas, sehingga arah dari KX-nya itu ke kanan. Nah, ini adalah min KX. Berarti kalau min KX itu A-nya positif. Nah, untuk ini adalah Y sama dengan plus A sin omega T min KX. Kalau misalkan sebaliknya, dari bawah terlebih dahulu. Nah, ini kan arahnya itu ke kiri, berarti amplitudonya itu adalah negatif, sehingga KX-nya adalah positif. Y sama dengan min
A sin sin omega T omega T plus Kx. plus Kx. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini mau ditulis terlebih dahulu Bu belum? Sudah Bu. Udah. Baik, selanjutnya itu adalah tentang kecepatan. Apa lambang dari kecepatan? Siapa yang tahu? Kecepatan? Masa gak tahu kecepatan? Sebelum-sebelumnya kita kan membahas tentang kecepatan. Pi bukan Bu. Betul. Yang kedua adalah kecepatan. Lambang dari kecepatan adalah V. Nah, V ini merupakan turunan dari waktu. Nah, yang D apa sih? Turunan dari DY per DT. Tadi kan tahu simpangan itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Kalau misalkan V berarti plus minus A omega sin omega T plus minus Kx. Oh mohon maaf, ini tuh bukan sin ya, tapi cos. Karena turunan dari sin cos. Nah, untuk V maksimumnya itu plus minus A omega kuadrat gak? Tidak Bu. Tidak, betul. Turunan dari V max-nya itu adalah plus minus A dikali Omega. Nah, selanjutnya adalah percepatan. Dilambangkan dengan A. Nah, untuk A ini sama turunan dari waktu yang tadi, kecepatan. A plus minus A omega sin omega T plus minus Kx. Nah, untuk A max-nya atau juga plus minus A omega kuadrat. Ya kan? Ya Bu. Nah, untuk A ini juga kan, ini tuh kan sin omega T plus minus Kx. Berarti sama dengan omega simpangan. Persamaan dari simpangan kan tadi A sin omega T. A sin omega T plus minus Kx. Ini sama kan? Berarti A itu bisa dengan omega dikali Y. Nah, seperti itu kan. Jadi ini tuh omega dikali Y ya. Nah, yang ininya mohon maaf, yang ininya itu kan turunan dari si V-nya. Seharusnya kan W-nya itu kuadrat, ya kan? Seharusnya W-nya itu kuadrat karena turunan dari yang kecepatan ini. Ya, kalau yang ini mah benar. A dikali W kuadrat bisa. Terus kemudian yang ini karena kan sama A sin omega T, berarti W kuadrat dikali. Nah, yang ini kan yang A max-nya udah betul. Kemudian yang A-nya itu kan sama, berarti W kuadrat dikali Y. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah paham semuanya? Insya Allah Bu paham. Ya, insya Allah mudah-mudahan paham ya. Nah, Ibu akan membahas tentang contoh soal terlebih dahulu ya. Baik Bu. Contoh soal, sebentar. Ini dari contoh soal halaman 42. Coba kalian buka. Latihan nomor 1. Diketahui Y itu sama dengan 0,02 sin 10 V 2T dikurangi X per 20. Nah, ditanyakannya
tentukan A. Berapa amplitudenya? Amplitudo. Yang ke B, tentukan periode. Yang ke yang ke C, ditentukan frekuensinya. Kemudian yang D itu tentukan kecepatannya V. Nah, coba kalau misalkan caranya seperti ini, nah diketahui si omega T plus minus Kx-nya itu seperti ini ya. Nah, ini tuh harus dikawin-kawinkan, kayak dikali-kalikan. 10 dikali 2T, 10 dikali X per 20. Coba sebelumnya jawab. A itu kan amplitudo. Ya, bahwa si E-nya itu 0,02 sin 10 V 2T dikurangi X per 20. Karena dikalikan berarti 0,02 sin 10 V kali 2T 20 VT dikurangi 20 V X dikali X per 20. 10 px per 0,2. Bisa dibagikan? Ya. Px per 2. Ya enggak? 10 Vx per 20. Jadi Px dibagi 10 bagi 20 0,5, Bu. 0,5. Nah, untuk A-nya berarti amplitudonya itu kan ini sama persamaan A sin omega T plus minus Kx. Berarti A-nya itu adalah 0,02 cm. Karena harus dikemeterkan berarti 2 atau 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3. Naik 2 ya, Bu. 2. Naik 2 ya. Berarti pangkat min 4. Betul. Nah, selanjutnya ditanyakan B. B itu adalah periode. Periode itu 1 kali atau persamaan dari periode itu adalah sama dengan W sama dengan 2V per T. Nah, kalau W-nya itu kan udah diketahui ya, bahwa si W-nya itu 20 PT. Berarti W-nya itu 20 Pi sama dengan 2 Pi per T kapital. Kemudian T-nya sama dengan, bisa dicoret ya, 2 per 20. 2 per 20 atau 1 per 2. 3. 1 per 10. Ya, berarti sama dengan 0,1. Ya, Mbak. 0,1 sekon. Nah, selanjutnya untuk F. F itu apa? Frekuensi. Nah, yang F. Yang C. F sama dengan 1 per T. Berarti yang F itu sama dengan 1 terhadap periode ya. Ya, Bu. Berarti kan periodenya udah diketahui 1. Berarti 1 dibagi 0,1. F-nya itu 1 dibagi 0,1 berapa? Coba hitung terlebih dahulu. 1 dibagi 0,1 sama dengan, coba berapa? 10 Hz. Nah, selanjutnya adalah dari D. D itu adalah V, kecepatan. Persamaan dari kecepatan itu lambda dikali F atau W atau omega dibagi dengan apa? Dibagi dengan K. Nah, omeganya itu kan udah ada 20 VT. Pi. Kan T-nya mah beda, 20 Pi. Berarti ini yang omega, ini yang T. Oh iya, Bu. Nah, 20 Pi
20 pi dibagi K. K-nya 2 pi X pi per 0,5. Pi dibagi 0,5. Coba bagi. 20 pi dikali 0,5 dibagi pi. Pi-nya coret-coret. 20 dikali 0,5. 20 dikali 0,5. 5, 0, 5 kali 2, 10. 0 kali 0, 0, 0 kali 2, 0. Berarti 30. 10. Jadi 20 kali 0,5 hasilnya 10 meter per sekon. Nah, seperti itu. Ini untuk besaran-besaran dari gelombang mekanik. Ada kecepatan, percepatan, kemudian ada periode, ada juga simpangan, Frekuensi. dan frekuensi. Betul. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan gelombang transversal. Apa? Gelombang yang apa tadi tuh? Tegak lurus terhadap arah rambatnya. Gelombang yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, gambarnya itu kan satu lembah, satu bukit. Satu bukit, satu lembah. Nah, satu bukit, satu lembah ini adalah satu panjang gelombang. Ya, satu panjang gelombang. Nah, untuk rumus-rumus atau persamaan dari gelombang transversal ada F. F itu adalah frekuensi. Frekuensi itu banyaknya lembah ataupun bukit terhadap satuan waktu, atau juga T. Kalau T itu kan kebalikan dari F, berarti T dibagi N, banyaknya lembah atau bukit. Iya. Selanjutnya ada V atau kecepatan. Persamaan dari kecepatan adalah panjang gelombang dikali frekuensi, ataupun panjang gelombang dikali T. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang longitudinal adalah gelombang yang sejajar dengan arah rambatnya. Betul. Arah rambatnya. Kalau gambarnya seperti apa? Yang spare. Bisa tahu selingki ya? Selingki. Renggangan, rapatan, renggangan. Satu renggangan ini merupakan setengah dari panjang gelombang. Kalau misalkan satu rapatan satu renggangan itu berarti satu lambda panjang gelombang. Iya betul. 1 lambda. Nah, persamaannya hampir sama ya. Yang ini kalau misalkan diketahui frekuensinya berarti N dikali N per T. Oh iya, N per T. Kemudian untuk periode T dibagi N. Nah, untuk kecepatannya lambda dikali F ataupun lambda dikali T. Nah, kita ke contoh soal ya supaya kalian lebih paham. Nah, contoh soal dari gelombang transversal. Nah, coba buka halaman 46. Nah, diketahui ini tuh ada satu gelombang ya.
ada 0, ini 0,5, ini 1,0, 1,5, 2,0. Ini adalah T. Kemudian ini adalah Y. 20, 10, 0, min 10, min 20. Nah, belum ditanyakan, jarak A ke B adalah 50 cm. Diketahui jarak dari A ke B adalah 50 cm. Tentukan A. Langsung aja ya. A itu ditanyakannya amplitudo. Atau amplitudo ini adalah jarak yang paling tinggi atau jarak maksimum dari suatu gelombang. Berarti kalau maksimumnya ini adalah berapa? 20. 20. Berarti amplitudonya 20 cm. Kalau ke meter 0,2 meter. Nah, yang ke B. B itu ditanyakan panjang gelombang. Lambda berapa? Coba panjang gelombangnya. 1,1/4 ataupun 1/4 tambah 1/4, 1, 2, 3, 4, 5/4. Panjang gelombangnya T kan 5/4. 5/4 lambda, ya kan? 5/4 lambda terhadap 50 cm dari jarak A ke B, ya kan? Ini A, ini ke B. Kemudian kita cari lambdanya. 50 dikali 4/5. Ya. Ya, Bu. Coba kalikan. 50 dibagi 4. 50 kali 4. 5 kali 4 200. 200 dibagi 5 40 cm. Paham nggak maksudnya? Ada yang mau ditanyakan nggak yang dari ini? Kenapa ini 5/4? Kita anggap ini tuh 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ini tuh kan ada 5, berarti 5/4. Ataupun juga bisa sih 1/4. Kalau gitu 1/4 kan bingung ya. Jadi mending kene di 1 ataupun 5/4. 5/4 terhadap jarak A ke B menghasilkan panjang gelombang 40 cm. Nah, yang ke C itu ditanyakan frekuensi. Frekuensi itu persamaannya adalah N/T. Banyaknya gelombang berapa? Dari A ke B. 2,5. Hah? 2,5? 1/4. 1/4 waktunya itu berapa? 2. Kan? Ini itu kan ada 2. Ya kan? Waktu ke... Nah, banyaknya N-nya itu kan 1 gelombang ya. 1 berarti 1/T-nya itu waktu 2.0 berarti waktunya itu 2. Berarti frekuensinya itu adalah 0,5 Hz. Nah, selanjutnya periode, ditanyakan periode. Periode itu kan 1/F. Berarti 1/1/2 berapa? 1 berarti 2 ya. T-nya itu adalah 2 sekon. Nah, selanjutnya ditanyakan V. Kecepatan. V itu ABCDE. Yang V sama dengan lambda dikali F. Nah, panjang gelombangnya itu kan berapa tadi? 40 cm. 40 dikali F-nya setengah. Berarti 20
meter per sekon. Nah, mungkin ini pertanyaan ataupun latihan soal untuk gelombang transversal ya. Nah, Ibu itu ada tugas buat kalian. Tugasnya itu nanti Ibu akan ngasih modul di Google Classroom. Kalian semua kan udah masuk ke kelasnya di GC ya? Udah, Bu. Udah. Nah, nanti Ibu ngasih modul tentang gelombang transversal ataupun gelombang longitudinal. Nanti kalian kerjakan ya. Dan ya, ikuti tahapan-tahapannya sesuai dengan modul yang Ibu kasih. Siap, nah, Bu. Selanjutnya itu adalah pembahasan baru, yaitu tentang gejala-gejala dari gelombang mekanik. Sebelumnya ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gak? Atau semuanya udah paham? Insya Allah paham, Bu. Sip. Semuanya sudah paham ya? Nah, selanjutnya tentang gejala-gejala gelombang ataupun sifat-sifat dari gelombang mekanik. Nah, yang pertama ada pemantulan. Nah, pemantulan ini terjadi ketika gelombang melewati batas antara dua medium. Misal kita itu sedang melakukan percobaan ya. Contohnya itu ada satu piring ataupun alas. Nah, kemudian kita dikasih penghalang. Nah, penghalang kita itu memasukkan atau ngasih satu celah, nah, ke arah yang titik tengah ini. Maka si airnya itu kan akan mantul ke sebelahnya gitu ya. Ketika kita, ataupun cermin, bisa juga cermin, kita ngasih cahaya di cermin, maka cahaya tersebut akan terpantulkan oleh cermin. Nah, dari hukum pemantulan ini juga terdapat hukum Snellius. Nah, ia menyatakan bahwa sinar datang ataupun sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ya, coba lihat. Nah, sinar datang ataupun sinar pantul ini tuh termasuk dari sinar datang. Ini sinar pantul. Sinar datang dan sinar pantul itu terletak dan garis normalnya terletak pada satu bidang lurus. Nah, selanjutnya dari hukum Snellius itu juga sinar datang atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, yang ini kan sudut datangnya ya. Sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Itu teh pasti. Soalnya kan dari hukum Snellius juga diketahui bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, selanjutnya tentang pembiasan atau refraksi. Nah, pembiasan atau refraksi. Nah, refraksi ini terjadi ketika gelombang melewati batas antara medium yang berbeda. Melewati batas medium yang berbeda. Nah, contohnya kita
memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Nah, coba kita lihat kalau misalkan dilihat dari sisi gelas, kan arahnya itu pasti berbeda ya ketika pensil masuk, kemudian yang di dalamnya air juga berbeda. Nah, itu termasuk ke dalam pembiasan. Kenapa coba? Ketika kita memasukkan itu terjadi kayak beda arah atau beda potong. Coba. Karena kan itu termasuk dalam indeks bias. Yang dimaksud dengan indeks bias. Nah, indeks bias ini yaitu perbandingan cahaya di ruang vakum dengan ruang atau kecepatan dalam suatu medium. Nah, kenapa? Karena berbeda, itu termasuk ke dalam indeks bias. Yang dimaksud dengan indeks bias pada air, ketika air ataupun pensil dimasukkan ke dalam air di dalam gelas. Nah, seperti itu rumus dari indeks bias ataupun rumus dari pembiasannya. Nah, indeks bias ini disebut dilambangkan dengan huruf N kecil. N sama dengan C/V. C ini adalah kecepatan dari cahaya. Kalau misalkan V itu adalah kecepatan dari suatu mediumnya. Nah, untuk persamaan dari pembiasan itu adalah sin I dibagi dengan sin R sama dengan lambda I, lambda ke-1, panjang gelombang ke-1 dibagi dengan panjang gelombang kedua. Nah, sin I ini adalah sudut datang dan sin R adalah sudut pantul. Nah, selanjutnya bisa juga kan jika sin I itu per sin I sama dengan sin R sama dengan N1 dibagi N2 ataupun N2 dibagi N1. Kalau misalkan pada persamaannya pembiasan bisa dikali silang ya. Sin I N1, sin R N2. Nah, ini untuk pembiasan. Nah, yang terakhir itu adalah interferensi atau perpaduan. Mohon maaf, sebelumnya itu ada difraksi. Ketiga, difraksi atau pelenturan. Nah, selanjutnya adalah difraksi atau pelenturan. Misalkan kita memberi celah pada celah sempit ya. Ini tuh dikasih celah. Nah, ketika air mengalir ataupun kan awalnya tuh lurus. Ketika ada suatu celah maka akan berbentuk seperti lingkaran. Maaf, ulang ya. Lingkaran. Nah, ini yang dimaksud dengan difraksi atau pelenturan. Ketika kita memberi satu celah maka akan berbentuk seperti lingkaran. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah interferensi atau perpaduan. Nah, interferensi ini ada dua, yang konstruktif dan destruktif. Nah, kalau misalkan konstruktif itu jika memiliki fase yang sama. Sedangkan kalau destruktif
memiliki fase yang berbeda. Nah, kalau misalkan memiliki fase yang sama itu berarti si gelombangnya saling menguatkan. Sedangkan kalau misalkan destruktif, karena fasenya berbeda sehingga ia akan saling melemahkan. Nah, contohnya lihat gambarnya. Yang konstruktif, gelombangnya sama, misalkan dari atas terlebih dahulu, kemudian gelombang yang kedua sama. Terus kalau misalkan destruktif itu berbeda-beda ya. Misalkan ini gelombang yang satu dimulai dari atas, sedangkan gelombang yang kedua dari bawah. Nah, ini yang saling melemahkan dan ini yang saling menguatkan. Seperti itu. Mungkin ini ya pembahasan dari sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, untuk tugasnya yang gelombang mekanik, yang sifat-sifat gelombang mekanik, ini kalian bisa membuat produk bisa tentang pelenturan atau pembiasan, ataupun pelenturan, pembiasan, dan perpaduan. Nah, itu bebas ya, kalian mau membuat produk tentang apa-apa juga, tentang pembahasan dari salah satu sifat gelombang mekanik. Paham gak tentang tugasnya? Paham, Bu. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa memahami materi dari awal sampai akhir ya. Nah, yang terakhir mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan. Cukup, Bu. Cukup. Baik, kalau misalkan cukup mungkin kalian sudah paham semuanya ya. Nah, dari Ibu, pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian ya. Ya, Bu. Ya. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mungkin dicukupkan sekian dan coba kerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.